Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhan lana mubarakan fihi. Salatu wassalamu ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal kita sampaikan permohonan maaf. Kita kemarin ceng jadwal dengan Ustadz Dodi. Nah, karena Ustadz Dodi juga ada jadwal yang bentrok untuk malam hari ini, jadi kita ganti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mentadaburi sebuah tema yang sudah ditempel ya, yang sudah kita coba rancang dari awal. Tema kita tentang manhaj para sahabat dalam mempelajari Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dia punya beberapa nama. Ramadan bisa kita sebut dengan Syahrul Qiyam, bulannya untuk melakukan sholat malam. Karena di Ramadan ada sebuah ibadah yang juga tidak kita temukan di luar daripada bulan Ramadan, yaitu tarawih. Kalau witir setiap malam kita bisa mengerjakan. Di luar Ramadan kita bisa mengerjakan. Kemudian yang kedua tentu sesuai dengan namanya, Ramadan adalah bulan Siyam. Dia bulan di mana Allah perintahkan kita kaum muslimin dan muslimat untuk melakukan yang namanya puasa Ramadan di siang harinya. Dan yang ketiga, jemaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Qur'an. Karena Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an min indillah ila sama'id dunya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian baru dari langit dunia nazal ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Baru dari langit dunia turun kepada Nabi sesuai dengan asbabun nuzulnya secara bertahap. Maka kita akan coba renungkan dan kita sedikit tadaburi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sosok para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi mempelajari Quran sehingga mereka disebut sebagai Al-Qur'an yang berjalan. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Al-Qur'an yang berjalan. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa khuluqu Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Nabi? Bagaimana akhlaknya para sahabat? Ibunda Aisyah mengatakan, "Khuluquhul Qur'an." Karakternya, adabnya itu seperti Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa mereka menjadi umat yang begitu luar biasa, yang dipuji oleh Rasulullah SAW khairul qurun, sebagai generasi-generasi yang terbaik? Tidak ada setelah itu generasi yang terbaik. Akan ada ulama-ulama, itu hanya sekedar orang-orang, per orang, mungkin individu. Akan muncul setiap masa ulama-ulama yang akan perjuangkan Islam, itu akan ada. Namun para sahabat jumlahnya ratusan ribu. Mereka adalah umat yang terbaik. Tema ini kita ambil dari perasaan gelisah daripada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah gelisah menyaksikan masyarakat pada masa khalifah beliau menjadi seorang khalifah. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal lagi Abu Bakar As-Siddiq, sudah jauhlah jarak umat Islam ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika ada nabi, ada sedikit permasalahan, langsung hadap nabi, selesai. Namun ketika tidak ada nabi, mereka merujuk ke mana? Para sahabat yang ada. Tentu tidak semua kaum muslimin tinggal dekat dengan Madinah pada waktu itu. Apa yang dikatakan atau yang dikhawatirkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau bertanya kepada ahlinya Quran. Ya, beliau tidak sembarangan bertanya, tapi beliau bertanya kepada ahlinya Quran. Siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang beliau dikenal sebagai orang yang paling paham dengan tafsiran daripada Al-Quran. Beliau tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Abbas, bagaimana kondisi masyarakat sekarang ini? Padahal Al-Qur'annya sama, nabinya sama, tapi kenapa kemudian sering kita dapatkan pertikaian di antara mereka? Maka Ibnu Abbas dengan simpel menjawab, kunna, dulu kita, ya, artinya para sahabat ketika masa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza unzila al-Qur'an qara'nahu, ketika turun ayat Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami minta dibacakan, kami membacanya. Kemudian setelah itu apa? Fa'alimna ma fihi unzil. Dan setelah itu, setelah kita mempelajari bagaimana cara membacanya, menghafalnya, setelah itu yang dilakukan oleh para sahabat apa? Mengetahui hukum-hukumnya ada di dalamnya, agar kemudian bisa dipraktikkan. Jadi itu urutan daripada yang dilakukan oleh sahabat pada waktu itu. Wa sayati qauman ba'dana, dan engkau bisa melihat datang kaum orang-orang setelah kita, la yadruna Quran qira'atahu wa la yadruna fima unzila. Mereka bahkan akan ada golongan yang bahkan tidak bisa baca Quran. Mungkin ini renungan bagi kita jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak, ada sebagian kita yang masih belum baca Quran. Apakah sudah terlambat? Belum. Para sahabat itu mereka masuk Islam tidak semuanya dari golongan muda, tidak. Yang tua-tua juga banyak. Tapi semangatnya dulu yang penting. Semangatnya dulu, tumbuhkan semangat. Ini Ramadan syahrul Quran. Ibadahnya bukan hanya sekedar siam dan qiyam. Ada satu lagi. Apa yang kita bisa lakukan dengan Quran? Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan lagi, selain mereka tidak tahu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, hukum-hukumnya apa, bacanya juga tidak tahu. Akhirnya apa? Mereka kemudian mengambil pendapat mereka sendiri, menafsirkan Quran, fakhtalafu faqtutilu. Akhirnya apa? Mereka pun berselisih dengan pendapat mereka masing-masing, tidak kembali kepada pendapat para sahabat mulia, tidak merujuk kepada tafsir-tafsir dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang terjadi perbedaan pendapat akhirnya bertikai. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kehidupan sahabat dengan Quran. Sahabat yang lain yang kita kenal, khalifah selanjutnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau termasuk golongan khalifah yang paling tua. Kita ketahui khalifah yang paling tua pada masa menjabat adalah Utsman bin Affan. 80-an tahun. Mungkin belum ada di antara kita yang 80 mungkin ya. Ini 80-an tahun. Apa yang beliau lakukan dengan Quran? Yaqra'unal Qur'ana ana al-laili wa atrafan nahar. Beliau memperbanyak interaksi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tilawahnya, baik itu malam dan siangnya. Sampai ada beberapa sahabat yang tanya, kenapa engkau begitu serius sekali dengan Al-Quran ini? Padahal engkau adalah seorang
khalifah, presiden. Masih sempat engkau berikan waktu untuk Quran. Utsman bin Affan kemudian menjawab, in sahhat aw tahurat qulubukum lam tashba' minal Quran. Jika kalian itu memiliki hati yang sehat, hati yang bersih, tidak akan pernah kalian kenyang dengan Quran. Tidak akan pernah bosan kita. Tilawahnya tidak akan pernah lelah. Mendengarkannya tidak akan pernah lelah. Terus menikmati. Bahkan dia akan kemudian meningkatkan lagi, bukan hanya belajar membacanya. Dia kemudian amalkan dengan ibadah-ibadah lainnya seperti qiyamul lail. Yang mulai menghafalkannya ayat demi ayat, surat demi surat. Kemudian juga dia mulai membuka tafsir-tafsir, memahami makna, kandungan, asbabun nuzul dan lain sebagainya, hukum-hukum yang ada dalamnya. Sahabat yang lain Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada salah satu budak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaifa kana al-Umar yaghdab? Bagaimana ketika Umar itu marah? Bilal bin Rabah ingin bertanya kepada budaknya, bagaimana kalau Umar ini marah, bagaimana dia bentuknya? Kaifa asifu in kana Umar yaghdab? Saya tidak bisa memberikan gambaran bagaimana kalau Umar itu sedang marah. Luar biasa kalau beliau marah. Orang yang paling disegani, Al-Faruq, tegas, besar, tegap, ya kan? Bahkan dengan adiknya sendiri pun ketika masih dalam kondisi kafir, beliau tidak segan-segan melawan. Tapi apa kata Bilal? Wallahi, demi Allah, jika seandainya saya bacakan Al-Quran di hadapan Umar yang sedang marah, dia akan langsung berubah seperti seekor burung yang akan disembelih. Maksudnya apa? Langsung tunduk luluh, hilang sirna amarahnya. Begitu ketika Umar masih kafir, ketika menemukan adiknya sedang membaca Al-Quran, dibaca satu ayat, langsung menetes air mata beliau. Langsung kemudian tergerak hati beliau menerima kebenaran dan akhirnya memeluk agama Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dari beberapa kisah para sahabat tentang Quran. Apa yang kita bisa lakukan dengan Quran? Allah berikan kepada kita kelebihan karena kita adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan yang paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka seharusnya kita memiliki banyak langkah untuk kemudian bisa banyak mempelajari Al-Quran ini. Mempelajari Al-Quran bukan berarti kemudian kita harus mengambil jurusan tertentu khusus kuliah, kita mengambil jurusan tafsir Quran. Banyak hal yang kemudian kita dapat lakukan dengan Al-Quran. Dari hal yang paling sederhana, kalau kita belum bisa baca, ya mari kita belajar membaca. Waktu tidak sempat, kita rutinkan bagaimana kita bisa menargetkan Ramadan satu kali khatam. Kalau kita belum bisa baca, bisa dibantu dengan mungkin ada sekarang speaker Al-Quran. Memang betul-betul tujuan kita menyimak. Memang kita khususkan waktu kita kurang lebih setengah jam untuk mendengarkan satu juz satu hari. Kita memang khususkan, tidak dibarengi dengan aktivitas lain. Memang setelah ba'da subuh, mungkin setelah kita sholat sunnah syuruk dari masjid, kemudian kita ke rumah, sempatkan setengah jam putar murattal Al-Quran. Memang kita sengajakan diri kita untuk mendengarkan kurang lebih satu juz sehari, tanpa ada di sela dengan agenda yang lain. Ini yang paling mudah bagi kita mungkin yang masih belum bisa tilawah Al-Quran, belum bisa baca Al-Quran. Kita bisa dengan mendengarkannya. Karena begitu dengan para sahabat. Para sahabat tidak kemudian belajar dari bagaimana cara baca Al-Quran, tidak ada.
Karena Al-Quran diturunkan bukan berupa dalam tulisan, melalui lisan Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat yastaqri'uhu, meminta dibacakan oleh Nabi SAW. Turun berapa ayat dibacakan kepada para sahabat, sahabat kemudian menghafalkannya. Seperti kita mentalkin. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dihafalkan per ayat per ayat. Yang kedua yang dapat kita lakukan jamaah mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah kita mempelajari, membacanya, mungkin setelah kita banyak mendengarkannya, coba yang kedua kita tingkatkan lagi aktivitas kita dengan Al-Qur'an, yaitu dengan coba kita mulai menghafalkannya. Coba kita mulai menghafalkannya. Kita sudah tua, mungkin kita pelupa, tidak ada insyaallah. Kemauan kita. Tidak harus kemudian kaum muslimin kita harus hafal 30 juz, tidak. Kalau itu Allah berikan kemudahan, maka alhamdulillah. Itu adalah yang terbaik. Namun kalaupun tidak, harus ada yang kita simpan di dalam dada kita ini, beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Gunanya untuk apa? Setiap hari kita sholat. Yang sholat jahar hanya sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, qiyamul lail, witir. Tentu tidak kemudian kita bersama imam. Lalu apa yang kita baca? Alangkah indahnya, alangkah enaknya kemudian kita memiliki hafalan sendiri, kita tahu artinya, kemudian kita baca di waktu-waktu sholat itu. Entah itu sholat ba'diyah dan qobliyahnya, tentu kita sendiri yang membacanya, tidak dipandu oleh imam. Ini yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang lebih daripada itu semua, setelah kita mempelajari, membacanya atau memperbanyak mendengarkannya, kita mulai menghafalkannya. Kemudian yang ketiga, tentu kita coba sedikit demi sedikit memahami maknanya dari mungkin surat-surat pendek yang kita baca setiap kita sholat. Alangkah indahnya, alangkah khusyuknya kita kalau kita tahu apa yang kita baca. Surat An-Nas dari ayat pertama sampai terakhir kita tahu artinya. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan, ya. Tuhannya siapa? Manusia. Sampai akhir ayat kita mengetahui maknanya, alangkah khusyuknya, akan menambah kekhusyuan kita. Kemudian yang terakhir, tentu ini adalah bagi kita yang sudah Allah berikan kemudahan, kelebihan. Tentu yang paling mulia sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau kita sudah punya skill dalam Quran, baik itu kita punya kemampuan hafalan kita bagus, bacaan kita bagus, kita bisa ajarkan kepada orang lain, itulah yang terbaik. Karena itu akan menjadi amal jariah kita. Al-ilmu yuntafa'u bih. Salah satu daripada 3 perkara yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat, selain daripada anak yang soleh dan juga sedekah jariah kita. Mungkin itu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya Allah beri kemudahan dapat berinteraksi, mempelajari Al-Qur'an, baik itu mulai dari merutinkan mendengarkannya, mungkin merutinkan membacanya, sebagaimana Ramadan Allah turunkan Quran di dalamnya, dan Rasulullah juga memberikan teladan bagaimana beliau juga memperbanyak tilawah Al-Quran ataupun membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian setelah itu kemudian kita coba hafalkan ayat-ayat ataupun surat-surat pendek yang mungkin akan kita gunakan untuk sholat-sholat kita. Kemudian yang terakhir, tentu sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, yaitu kita bisa memberikan apa yang kita miliki dari Quran kepada orang lain. Mudah-mudahan semakin banyak jamaah kita, orang-orang sekitar kita yang bisa baik interaksinya, kemampuannya dengan Quran, baik tilawahnya, baik itu hafalannya,
kemudian pemahamannya dengan Al-Qur'an. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum astaghfirullahi wa lakum astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.